圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。ご覧ください、ものすごい爆発です。怪人による被害はこれまでにない規模の拡大を続けており、現在教会側で災害レベルを判別中との。ワンパンで終わっちまった。なりたかったヒーローになれたはずだった。だがどうしてだ、何かが違う。俺の名は天井弁償しろ。俺はなぜこんなにも心が満たされないんだ。ぜひ名前を教えてほしい。弟子にしていただきたい。焼却、お前を排除する。先生のように強くなる方法を教えてください。俺は暗殺から用心棒まで何でも請け負う最強の忍者、音速のソニック。不愉快、消えて。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。恐怖も緊張も喜びも怒りも感じなくなってしまった。力と引き換えに人として大切な何かを失ってしまったのだろうか。Halo, selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan membuat resensi tentang film One Punch Man Season 1. Nah, film ini sendiri rilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Shingo Natsume. Nah, sekarang kita lanjut ke sinopsisnya. Oke, scene diawali dengan seorang pemuda di kota Z bernama Saitama. Pada saat itu Saitama sedang menonton televisi. Tiba-tiba dia mendengar suara ledakan. Dari luar ternyata ledakan itu disebabkan oleh Vaksin Man. Vaksin Man adalah sebuah monster yang bertujuan memusnahkan umat manusia. Jadi di dunia One Punch Man ini terdapat monster-monster yang terbuat dari manusia tadinya, namun berubah karena kebencian. Nantinya di dunia One Punch Man itu banyak monsternya. Nah, Saitama itu datang ke TKP lalu menemukan Vaksin Man ingin membunuh seorang gadis. Saitama pun dengan mudahnya dengan satu tinjunya mengalahkan Vaksin Man. Ya, Vaksin Man pun hancur bertubi-tubi, tubuhnya tidak tersisa. Oke, scene kembali flashback ke 3 tahun sebelumnya. Pada saat itu si Saitama ini belum sekuat sekarang. Dan kejadian itu bermula pada saat ia menolong seorang anak kecil dari monster kepiting. Pada saat itu karena Saitama belum sekuat sekarang, ia dengan mati-matian melawan monster kepiting tersebut, sehingga ia merasakan adrenalin dan keseruan dari bertarung. Kemudian setelah dia mengalahkan monster kepiting tersebut, ia berlatih selama 3 tahun. Setelah 3 tahun tiba-tiba ia menjadi sangat-sangat kuat, dan sebagai gantinya rambutnya menjadi rontok dan ia pun menjadi botak. Scene kembali ke masa sekarang. Setelah mengalahkan Vaksin Man, ia pulang ke rumahnya dan menyiram tanaman. Ia menemukan nyamuk yang sangat mengganggunya. Ia mengejar-ngejar nyamuk tersebut sampai keluar rumah. Ternyata nyamuk tersebut adalah anak buah dari seorang monster nyamuk bernama Lady Mosquito. Saat Saitama sampai di tempat Lady Mosquito, ternyata sudah ada orang lain di situ, yaitu sebuah cyborg. Cyborg tersebut ternyata sedang melawan Lady Mosquito. Saitama membantu cyborg tersebut dalam melawan Lady Mosquito. Saitama dengan mudahnya dengan satu tinjunya mengalahkan Lady Mosquito, sehingga cyborg tersebut menjadi tercengang. Seminggu setelahnya, cyborg tersebut yang memperkenalkan dirinya sebagai Genos meminta Saitama untuk menjadi gurunya. Saitama pun menerima Genos menjadi muridnya. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Genos merasakan ada hawa aneh di luar rumah Saitama. Ia pun keluar dan menemukan monster gorila. Monster gorila tersebut akhirnya dikalahkan oleh Genos. Dan monster gorila tersebut mengaku bahwa ia memiliki komplotan dan berasal dari rumah evolusi atau House of Evolution. Mereka kan pergi ke House of Evolution dan menemukan di sana ada Asura dan Dr. Genus. Jadi di sana Dr. Genus itu adalah dokter yang melakukan
percobaan kepada makhluk-makhluk lain untuk membuat evolusi pada makhluk hidup. Asura itu adalah salah satu percobaannya. Nah, di sana Genos dihabisi oleh Asura sampai babak belur. Saitama pun yang melihat hal itu, ia mengalahkan Asura dengan hanya satu tinju saja. Dr. Genos dibiarkan hidup begitu saja karena ia bukanlah seorang petarung. Namun gedung House of Evolution telah hancur. Di hari berikutnya ada segerombolan penjahat yang dipimpin oleh Hammerhead sedang mengincar Zenuri. Zenuri sendiri juga menyewa seorang bodyguard bernama Sonic. Ia adalah seorang ninja untuk membunuh pasukan Hammerhead. Hammerhead dan pasukannya berpencar. Sonic membunuh semua pasukan Hammerhead. Sedangkan Hammerhead tanpa sengaja dan kebetulan, ini benar-benar kebetulan, bertemu dengan Saitama. Saitama mengalahkan Hammerhead hanya dengan sekali satu pukulan. Namun ia tidak membunuhnya, namun hanya menghancurkan armor dari si Hammerhead saja. Kemudian Sonic pun juga tanpa sengaja bertemu dengan Saitama. Nah, karena Saitama botak, si Sonic mengira bahwa Saitama adalah anak buah dari Hammerhead. Berhubung Hammerhead itu satu kelompok itu botak semua. Nah, Sonic menyerang Saitama. Namun Saitama menghindar dengan cepat dan malah menangkap pedang yang diluncurkan kepadanya. Jadi si Sonic membunuh Saitama, namun Saitama dengan cepat menangkap pedang itu dan meremasnya hingga hancur. Sonic pun kaget dan harga dirinya merasa direndahkan karena ia harusnya adalah ninja terhebat dari semua ninja yang pernah ada. Scene pun berpindah lagi ke esokan harinya. Jadi asosiasi pahlawan adalah sebuah asosiasi yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari para monster. Asosiasi pahlawan itu terdiri dari pahlawan-pahlawan kelas C, B, A, dan yang paling hebat adalah S. Nah, Saitama dan Genos masuk ke asosiasi pahlawan dan mereka melakukan tes. Di tes tersebut, Saitama mendapat peringkat C sedangkan Genos mendapat peringkat S. Itu dikarenakan Saitama sangat bodoh. Jadi walaupun tes fisiknya ia sempurna, namun tes tertulisnya Saitama mendapat nilai 0. Selanjutnya, Saitama dan Genos dipanggil ke rapat asosiasi pahlawan dikarenakan ada meteor yang datang ke kota Z. Mereka berempat, yaitu Saitama, Genos, Metal Knight, dan Bang diperintah untuk menghancurkan meteor tersebut. Para pahlawan kelas S, yaitu Metal Knight, Bang, dan si Genos berusaha untuk menghancurkan meteor tersebut. Mereka kurang kuat. Saitama yang tanpa berpikir panjang langsung menghancurkan meteor tersebut. Karena ia ceroboh, serpihan-serpihan dari hancuran meteor tersebut mengenai kota Z, dan kota Z pun hancur. Memang tidak ada korban jiwa, namun semua orang yang tinggal di kota Z menjadi tunawisma gara-gara rumahnya hancur semua. Dan Saitama dianggap sebagai penjahat gara-gara itu. Keesokan harinya ada sebuah monster gurita yang datang ke daratan. Ia berkata bahwa ia adalah utusan dari Deep Seeking dan mengatakan bahwa mereka akan menginvasi daratan dan menjadikannya wilayah Deep Seeking. Saitama yang kebetulan lewat di situ meninju monster gurita tersebut hingga tersisa tubuh bagian bawahnya saja. Jadi dari pinggang ke atas itu monster gurita itu hancur badannya. Deep Seeking yang mengetahui anak buahnya telah tewas marah. Pada malam harinya mereka Deep Seeking itu dan anak buahnya datang menyerang daratan. Para pahlawan pun yang ada di situ langsung dikerahkan dan mereka melawan para monster dengan mati-matian. Anak buah dari Deep Seeking dengan mudah dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan kelas C dan B dan juga kelas A. Namun beda dengan Deep Seeking. Deep Seeking sangat kuat sehingga ketiga kelas pahlawan itu kalah semua. Akhirnya Genos pun dipanggil. Genos datang ke tempat itu dan melindungi banyak orang. Ia lebih cenderung melindungi orang daripada melawan Deep Seeking tersebut. Nah, karena hal itu juga Genos pun dikalahkan dan dilumpuhkan sebelum akhirnya ia mau dibunuh oleh Deep Seeking. Tiba-tiba Mumen Rider datang, yaitu pahlawan kelas C yang masih tersisa.
Mumen Rider sebenarnya tidak kuat, tidak terlalu kuat ya kemampuannya, namun dia memiliki tekad yang besar. Mumen Rider juga akhirnya dilumpuhkan oleh Deep Seeking dan akan dibunuh oleh Deep Seeking. Saat Deep Seeking akan mengambil ancang-ancang dan membunuh Mumen Rider, Saitama datang. Deep Seeking meremehkan Saitama sehingga Deep Seeking hanya melancarkan serangan kecil berupa pukulan ke Saitama. Tentu saja itu dalam mempan. Karena Saitama menganggap Deep Seeking telah menyerangnya terlebih dahulu, maka Saitama menyerang Deep Seeking sehingga Deep Seeking tewas dalam satu pukulan saja. Semua orang yang melihat itu pun menjadi tercengang melihat kekuatan Saitama yang sangat gila itu. Scene berpindah lagi di markas asosiasi pahlawan yang mereka sedang mengadakan pertemuan meeting. Jadi di sana ada peramal yang sebelum peramal itu wafat, ia berkata bahwa pada hari itu akan datang sebuah bencana besar dari langit. Dan belum saja mereka selesai briefing, tiba-tiba ada kapal luar angkasa besar yang datang dan menghancurkan 99% dari kota tersebut. Para pahlawan pun ditugaskan untuk menyerang pesawat luar angkasa itu. Pesawat luar angkasa itu memiliki isi alien-alien yang ingin menginvasi bumi. Sementara pahlawan-pahlawan lain berada di daratan menunggu monster-monster alien atau alien-alien itu keluar, Saitama malah masuk ke dalam kapal luar angkasa tersebut dan menghancurkan 25% dari kapal tersebut. Di sana ia bertemu dengan Garyu Ganshop. Garyu Ganshop itu adalah pilot dari pesawat itu. Saitama dengan mudah mengalahkan Garyu Ganshop. Scene berpindah lagi pada para pahlawan yang di daratan. Ternyata jenderal dari kapal tersebut turun dan melawan mereka. Awalnya mereka kesulitan, namun belakangan Metal Bat mengetahui kelemahan monster itu, sehingga ia pun dikalahkan. Di sisi lain, Saitama yang sedang kebingungan dan nyasar di dalam pesawat itu secara kebetulan masuk ke dalam ruangan pemimpin dari kapal pesawat itu. Namanya adalah Boros. Boros dianggap sebagai makhluk paling kuat di luar angkasa di seluruh galaksi. Nah, Boros itu pun akhirnya bertarung dengan Saitama. Saitama menganggap bahwa selama ini karena ia terlalu kuat, ia menjadi bosan. Ingat tadi cerita Saitama merasa adrenalinnya terpacu saat melawan monster kepiting itu dan merasakan keseruan dari bertarung. Ia tidak bisa merasakannya lagi karena ia sekarang terlalu kuat dan bisa mengalahkan musuhnya hanya dalam satu pukulan. Ia memiliki sedikit harapan kepada Boros karena saat pertama kali ia meninju Boros, Boros tidak apa-apa, hanya bajunya Boros saja yang hancur. Nah, mereka pun bertarung dengan sangat-sangat sengit, sampai-sampai Saitama ditendang oleh Boros sampai ke bulan. Saitama yang sangat kuat itu pun kembali ke bumi hanya dengan lompat saja. Jadi Saitama itu loncat dari bulan ke bumi. Nah, setelah balik lagi, Boros yang melihat kekuatan Saitama itu akhirnya menyerang Saitama dengan sekuat tenaganya. Namun Saitama bisa bertahan dan Saitama meninju sang makhluk terkuat di galaksi dengan pukulan serius dan ya Boros kalah. Sebelum mati, Boros berkata bahwa ini sebenarnya bukan pertarungan karena Saitama tidak mengerahkan kekuatannya yang maksimal sama sekali. Dan scene One Punch Man Season 1 selesai. Oke, sekarang aku akan membahas tentang film ini. Jadi, kelebihan film ini adalah film ini memiliki pengembangan cerita tokoh yang sangat baik dan menarik. Jadi, memang cerita seorang yang bisa memukul musuhnya dengan satu pukulan saja itu menarik. Dan komedinya juga berasa. Serta keunggulannya adalah cerita ini tidak hanya fokus kepada si Saitama saja atau karakter utama, melainkan juga ke tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan yang lain. Hanya saja menurut saya kekurangannya mungkin actionnya agak kurang ya, karena ya sekali tonjok langsung kalah. Cuman kalau memang mau nonton actionnya ya di cerita-cerita pahlawan-pahlawan yang lain gitu, di adegan-adegan pahlawan yang lain. Menurut saya sih merekomendasi film ini untuk teman-teman yang lagi gabut sekarang pandemi di rumah, kalau mau ketawa, karena itu menurut saya komedinya bener-bener bagus banget ya, beda sama cerita-cerita yang lain. Dan ini film ini tuh untuk kalangan semua umur, jadi dari anak kecil sampai orang dewasa juga boleh karena tidak ada adegan vulgar dan lain-lain ya. Terima kasih, sekian dari saya.